warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami Alustari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Here I will explain about evaluating and reflecting on research on action research. Nah, jadi pada di tahap ini tuh seorang guru atau peneliti itu bukan cuma melihat apakah tindakan-tindakan yang dilakukan itu berhasil atau tidak gitu, tapi juga itu memahami alasan dibalik hasil tersebut dan menentukan langkah selanjutnya untuk diperbaiki. Nah, pertama kita akan bahas tentang evaluation. Nah, jadi evaluation itu adalah proses menilai apakah tindakan yang kita lakukan itu sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, penilaian itu dilakukan berdasarkan evidence, bukti seperti nilai pretest dan post-test, observation notes, student feedback, sampai dengan perubahan perilaku siswa di kelas. Nah, jadi keputusan yang diambil bukan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Nah, kemudian ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk proses evaluasi dan refleksi. Misalnya observation notes untuk mencatat apa yang terjadi selama pembelajaran. Kemudian student feedback untuk mengetahui pendapat siswa. Ada juga survei atau interview untuk mendapatkan informasi yang lebih deep dalam. Nah, serta data logs atau jurnal yang berisi catatan aktivitas peneliti selama proses berlangsung. Nah, selanjutnya ada reflection. Nah, reflection itu proses berpikir secara mendalam tentang tindakan yang sudah dilakukan, bukti yang diperoleh, dan peran kita sebagai teacher atau research. Nah, reflection membantu kita itu memahami bukan hanya apa aja yang terjadi, tetapi juga memahami hal itu bisa terjadi dan apa yang perlu dilakukan selanjutnya gitu. Nah, jadi reflection itu memiliki dua jenis. Yang pertama reflection on action, yaitu refleksi yang dilakukan setelah kegiatan selesai maksudnya. Nah, sedangkan yang kedua itu ada reflection in action, itu reflection yang dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Nah, sehingga guru ini bisa langsung menyesuaikan strategi jika diperlukan. Nah, evaluation and reflection sebenarnya itu saling berkaitan gitu. Evaluation itu memberitahu apakah tindakan kita berhasil, sementara reflection itu kita menginterpretasikan hasil tersebut dan menggunakannya untuk meningkatkan praktik pembelajaran di masa depan. Nah, karena itu keduanya menjadi penting gitu ya dalam action research yang bersifat terus menerus. Nah, tahap evaluation dan reflection juga penting gitu karena membantu kita mengetahui apakah intervensi yang dilakukan itu berhasil, menemukan kelebihan dan kekurangan strategi yang digunakan, memahami respon siswa dengan lebih baik, kemudian memperbaiki rencana pembelajaran untuk siklus berikutnya. Nah, sekaligus mengembangkan diri sebagai guru yang efektif. Nah, tanpa evaluation dan reflection itu kita mungkin tahu apa yang sudah dilakukan, tetapi belum tentu memahami makna dari hasilnya. Nah, saat melakukan evaluation, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang misalnya, apa tujuan penelitian sudah dicapai, bukti apa yang menunjukkan adanya peningkatan atau justru tidak ada perubahan, kemudian siswa mana yang paling terbantu gitu atau masih mengalami kesulitan, apakah ada hasil yang tidak terduga dan lain-lain. Nah, selain itu ada juga beberapa question to guide reflection. Nah, pertama itu what work well and why, ya, yaitu strategi apa yang berhasil dan alasannya. Kemudian yang kedua what challenge occurred. Nah, untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Yang ketiga itu how did participant respond. Itu yang berfokus pada respon atau performa siswa. Yang terakhir itu what change should be made in the next cycle. Nah,
itu menentukan perbaikan yang perlu dilakukan di tahap selanjutnya. Nah, in evaluation, dalam mengevaluasi tindakan penelitian ada 5 kriteria utama. Yang pertama itu relevance, apakah tindakan yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan masalah yang di kelas. Yang kedua itu ada effectiveness, nah apakah strategi tersebut itu mampu menghasilkan peningkatan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga itu ada efisiensi, nah apakah strategi itu praktis dari segi waktu, kemudian tenaga dan sumber daya. Nah, yang keempat itu ada sustainability. Apakah strategi tersebut itu dapat diterapkan kembali itu di masa depan. Dan yang terakhir itu ada student response. Itu tuh bagaimana motivasi, sikap, dan pendapat siswa itu terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, selain itu tuh juga terdapat framework for written reflection yang membantu user reflection secara sistematis gitu. Nah, framework tersendiri terdiri dari 5 komponen, yaitu action, yaitu apa yang sudah dilakukan, kemudian ada evidence, itu data yang berhasil dikumpulkan, kemudian evaluation, dan terakhir itu ada reflection, mengapa tindakan itu berhasil atau gagal. Bukan terakhir ya, dan selanjutnya ada improvement, itu perubahan apa yang perlu dilakukan pada tahap berikutnya. Nah, dengan framework, refleksi menjadi lebih jelas, terstruktur juga, dan didukung oleh evidence yang nyata. In conclusion itu bahwa evaluating atau reflecting itu on research action itu merupakan inti dari action research yang bermakna. Melalui evaluation, guru dapat menilai dampak dari tindakan yang dilakukan. Sedangkan melalui reflection, guru juga dapat memahami alasan di balik hasil tersebut dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk siklus selanjutnya. Nah, dengan begitu, action research itu tidak hanya menjadi sebuah penelitian, tetapi juga menjadi proses pembelajaran, pengembangan diri, dan perbaikan kualitas pembelajaran. Mungkin maybe until here may speak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.